Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Maulana Putra dari kelompok 3 PKN. Saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dan beragam aspek untuk bisa memahaminya. Masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Dengan mempelajari wawasan Nusantara, akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga Indonesia. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang berarti pandangan. Tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara berpandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijakan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut untuk penyelenggaraan negara baik di pusat daerah bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan serta bernegara. 3. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan suatu tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari hierarki paradigma nasional sebagainya. 1. Pancasila sebagai dasar negara atau landasan ideal. Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional. 3. Wasantara sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Dan kelima, GBHN, kebijakan dasar bangsa, sebagai landasan operasional. 4. Latar belakang konsepsi Nusantara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman pendapat, kepercayaan, atau hubungan, dan sebagainya memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau mengkait antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya, dan tradisi, keadaan alam dan wilayah, serta pengalaman sejarah. Nomor 5. Implementasi perwujudan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia, sebab wawasan Nusantara memuat pandangan atau visi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Wawasan sendiri artinya pandangan, penglihatan, dan tinjauan, sedangkan Nusantara berarti gugusan pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, mulai dari politik hingga ekonomi. Berikut ini adalah implementasi wawasan Nusantara. Bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik dilakukan dengan menciptakan perpolitikan Indonesia bermartabat sesuai dengan undang-undang. 2. Bidang ekonomi.
Implementasi di bidang ekonomi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. 3. Bidang sosial budaya. Wujud implementasi dalam bidang sosial budaya yakni saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. 4. Pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan yaitu menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, implementasi juga bisa dilakukan dengan membentuk sikap rela membela tanah air. Sekian penjelasan tentang wawasan Nusantara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.